Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma khalaq. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini patut kiranya kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang sampai kadang-kadang kita melupakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap saat memberikan nikmat itu, kadang-kadang kita melupakannya. Karena seakan-akan tidak merasa bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nikmat sehat. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah menyampaikan bahwa tidak akan mampu hambaku menghitung nikmat yang telah aku berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka dari itu patut kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Allah, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat-nikmatku. Untuk itu marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, terkhusus di bulan Ramadan yang karim ini. Tentunya kita banyak nikmat yang diberikan kepada kita tentunya. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya di bulan ini. Sehingga dengan berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, tentu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian mampu mensyukuri atas segala nikmatku, tentu akan aku tambah nikmatku kepadamu sekalian. Dan sebaliknya apabila kalian tidak mampu atau kufur atas nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih untukmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari situ mari kita selalu dalam kesempatan yang sangat-sangat mulia di bulan ini, kita harus menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah mampu bersyukur dan mendapatkan tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, terkhusus syafaatul udma, syafaat besok di yaumil qiyamah, di hari kiamat, yang dikatakan dan kita maklumi bersama bahwa tiada manusia satupun yang mampu menolong kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pertolongan dan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita di akhir hari nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul udma tersebut dan berada di belakang beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dan bagaimana Allah memberikan sesuatu yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam surat Al-Qadar bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dijelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berdasarkan surat ini, berdasarkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya, dijelaskan bahwa Al-Qur'an berdasarkan ayat ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diteruskan dengan ayat selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan bagaimana definisi yang berkaitan dengan Lailatul Qadar? Lanjutannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dihitung 1000 bulan itu kalau dibagi dengan 12, maka kira-kira hasilnya 83 tahun sekian. Berarti satu malam saja Allah memberikan kelebihan, memberikan kemuliaan, memberikan sesuatu yang diberikan kepada hamba-hambanya itu adalah lebih bagus dari 83 tahun. Maka barang siapa yang beribadah di dalamnya, baik ibadah membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat, bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan tersebut, amalan kebaikan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat melebihi dari 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ betapa mulianya Allah memuliakan malam itu. Bahwa satu malam saja memuliakan melebihi dari 1000 bulan. Maka untuk itu marilah kita berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan dan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan Lailatul Qadar?
Ada apa di malam itu? Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar. Diteruskan dengan ayatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun, dan malaikat Jibril pun turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sampai terbitnya fajar, kepada hamba-hamba Allah yang beribadah, yang taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar itu. Untuk itu, anakku sekalian dan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa pengertian Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar, malam penentuan. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar adalah malam penentuan? Karena di malam itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, sampai berapa tahun lagi kita akan diberi hidup oleh Allah. Ajal kita, kematian kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat itu. Hukum-hukumnya Allah yang terkait dengan kehidupan kita, berkait dengan hidup kita, itu akan diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan segala urusan yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar tahun ini, Ramadan ini, sampai Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Sehingga malam itulah dikatakan malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Maka para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi persiapan kita dan apa yang harus kita siapkan kita di malam itu? Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak membaca sholawat Nabi, dengan memperbanyak zikir kalimat-kalimat thayyibah, dan memperbanyak sholat di dalamnya untuk memohon semoga selama 1 tahun yang akan datang segala urusan kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir-takdir yang baik. Yang tidak baik dengan doa kita mudah-mudahan digantikan dengan takdir-takdir yang baik di dalam mengarungi 1 tahun yang akan datang. Itulah gunanya para ulama mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk berebut bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah akan mengutus malaikat. Allah akan mendapatkan catatan dari malaikat hamba-hamba yang di malam Lailatul Qadar itu mendekat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mau sholat 2 rakaat, dan saat itu disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, ketika kamu Muhammad sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada berperang mengangkat senjata pada zaman dahulu selama 1000 bulan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebijakan, memberikan sesuatu yang luar biasa di malam Lailatul Qadar tersebut. Hadirin para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, ketika fajar telah muncul,
di pagi dari malam Lailatul Qadar itu, di Lailatul Qadar atau malam Qadar itu, malaikat Jibril alaihissalam berseru kepada para malaikat. Hai jamaah malaikat, wahai malaikat, ya malaikah, ayo, idhabu, 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 berangkatlah, berangkatlah, berangkatlah. Kemudian sahut dari para malaikat kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang muslimin, orang-orang Islam yang mendekat kepada Allah di malam Qadar tersebut? Jawab malaikat Jibril kepada malaikat-malaikat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar itu Allah memberikan pandangan kepada orang-orang Islam dengan rahmatnya, dengan pandangan welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka di pagi hari diampuni segala dosa-dosanya. Para pemirsa, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam itu Allah memberikan ampunan kepada Muslim yang mendekat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah pecandu arak atau minuman keras, peminum minuman keras. Sehingga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hindari, kita mengkonsumsi minuman keras, karena nantinya di malam Lailatul Qadar tidak ada ampunan bagi golongan orang-orang pecandu minum arak dan minuman keras. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang kedua adalah golongan hamba-hamba Allah, orang Islam yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya ini akan dijauhkan dari Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar. Betapa sedihnya ketika kita termasuk golongan orang-orang yang durhaka pada orang tua. Maka kesempatan yang luar biasa pada kesempatan ini untuk di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, untuk selalu mengingat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, yang termasuk dikatakan dalam kalimat Arabnya adalah birrul walidain. Kenapa demikian? Karena kita tidak mau termasuk orang-orang yang tidak dimaafkan kesalahan dan dosa kita di malam Qadar itu, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling cerdas, orang yang paling dihargai orang. Tetapi kadang-kadang orang itu melupakan kedua orang tuanya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, sehingga tiada sempat untuk menelpon saja kepada orang tuanya. Kirim WA saja, karena orang tua tidak ada WA, maka tidak sempat. Telepon saja kadang-kadang ditutup untuk diberhentikan karena pekerjaannya. Apalagi untuk bersilaturahim, datang ke rumah orang tuanya. Bahkan para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sibuknya sehingga inilah yang menjadi ketakutan kita. Kadang-kadang rasa takut kita menowo karena kita durhaka kepada orang tua, tidak sempat telepon orang tua, tidak sempat untuk silaturahim mengunjungi orang tua. Inilah yang akan menghalangi apa yang menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah kita selalu berpikir, sesibuk apapun, serepot apapun, tetap kita sempatkan untuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup, untuk telepon ketika kita berjarak jauh, untuk sambang walaupun tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali, tetap silaturahim kepada orang tua. Karena doa orang tua adalah termasuk doanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Dan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala juga berada
pada bendunya orang tua. Kemarahan Allah berada pada kemarahan orang tua. Untuk itu mari kita untuk bisa menjadikan orang tua kita selalu senang kepada kita, selalu mendoakan kebaikan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan, kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hikmah, fadilah, keutamaan, dan apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi yang berkaitan dengan birrul walidain. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan, tidak hanya di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang tersebut akan bertemu dengan zatnya Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu betapa senangnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah yang berupa nikmat bertemu dengan Allah yaumal qiyamah nanti. Allahumma ji'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bergandengan dengan itu para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dijelaskan oleh para ulama yang berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimina farhatani, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan, yaitu farhatun Idul Fitri. Yang pertama adalah kebahagiaan, kesenangan ketika akan tiba waktunya berbuka puasa. Tidak ada satu orang pun yang berpuasa terkhusus di bulan Ramadan ini ketika menjelang waktu maghrib merasa tidak senang karena akan tiba waktunya untuk diperbolehkannya makan dan minum dan yang lainnya. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu di sini Pak Najib ingat ada beberapa kriteria adzan. Yang pertama adzan yang menyenangkan, dan ada juga adzan yang tidak menyenangkan. Adzan yang menyenangkan ketika bulan puasa atau bagi orang yang berpuasa adalah adzannya zuhur yang pertama. Ketika mendengar Allahu Akbar, maka berbahagialah orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena waktunya sudah dapat separuh dari hari pelaksanaan ibadah puasa. Adzan yang kedua yang sangat menyenangkan, yaitu ketika terdengar adzan asar. Allahu Akbar. Maka alhamdulillah ketika mendengar adzan salat asar bahwa waktu maghrib sudah dekat sekali dengan adzan asar. Dan yang sangat-sangat menggembirakan adalah adzan ketika adzan untuk waktu maghrib. Allahu Akbar, maka bukan hanya alhamdulillah saja yang diucapkan dari lisannya, tetapi semua fisik dan badannya akan mengungkapkan perasaan yang luar biasa. Selain alhamdulillah, kadang-kadang dengan tidak disadari akan terucap akan sore sudah waktunya buka puasa. Itulah adzan-adzan yang menyenangkan. Namun ketika adzan Isya dikumandangkan oleh muadzin dengan suara yang berat karena sudah berbuka puasa, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Inilah adzan yang menyedihkan. Ya Allah, baru saja adzan maghrib, baru berbuka belum selesai sudah adzan Isya tiba. Maka itulah kriteria adzan yang menjadikan kita jangan sampai ketika ada adzan yang tadi kriteria adzan menyedihkan menjadi adzan yang menyedihkan, tapi harus kita rubah menjadi adzan yang menyenangkan. Kenapa demikian? Karena kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan terkhusus. Kita akan melakukan sholat Isya disambungkan dengan sholat tarawih.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i dzatillah. Kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan ketika dipertemukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah nanti. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan di dunia kebahagiaan untuk orang-orang ahli puasa di bulan Ramadan diberikan oleh Allah kepada kita. Tentunya kita juga berharap mudah-mudahan di akhir nanti yaumal qiyamah kita juga akan dipertemukan dengan zatnya Allah sebagai nikmat yang paling besar yang merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain birrul walidain, ketika kita melakukan sholat di bulan Ramadan, terkhusus di malam Lailatul Qadar, apa yang kita dapatkan? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fihi bi rak'atin bi fatihatil kitab marratan wa suratul ikhlas wal ikhlas sab'a marratin fa idza sallama yaqulu astaghfirullahal azim sab'ina marrah fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu. Dikatakan dan dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang mampu mendirikan sholat sunnah 2 rakaat di malam Qadar, yang setiap rakaatnya membaca suratul Fatihah 1 kali, dilanjutkan dengan membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 7 kali. Dan setelah rakaat kedua sama Al-Fatihah 1 kali, diteruskan dengan suratul Ikhlas 7 kali. Setelah salam, tidak bangun orang itu kecuali sudah menyelesaikan bacaan istighfar astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim sebanyak 70 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang itu ketika bangun dari sholatnya, Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut bersih sebagaimana kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Itulah kelebihan di malam Lailatul Qadar bagi orang yang mampu menjalankan sholat 2 rakaat saja. Apalagi kita beribadah 1 malam penuh dengan jumlah rakaat yang sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan apa yang dijanjikan. Semua dosa, kesalahan, kekhilafan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya Lailatul Qadar ini di malam bulan Ramadan, berkaitan dengan itu maka Rasulullah SAW membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Ketepatan bagian yang pertama adalah rahmat diturunkan kepada Allah kepada kita hamba-hambanya. Yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfirahnya Allah, ampunan dari Allah. Dan di hari 10 yang terakhir bulan Ramadan adalah itqum minan nar. Inilah yang menjadi target Allah. Puncaknya ibadah di bulan Ramadan adalah 10 terakhir, yang karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Sehingga inilah menjadi target dan puncaknya ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, sehingga dikatakan 10 hari yang terakhir adalah mendapatkan hadiah, mendapatkan balasan adalah itqum minan nar, bebas dari api neraka. Karena adanya malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang dikatakan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hadiah itu
dibebaskan kita dari api neraka dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau para ulama menyepakati bahwa ada di malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Ada ulama yang mengatakan pada awal Ramadan. Ada yang mengatakan juga Lailatul Qadar terjadi pada malam 17 Ramadan. Semuanya tidak salah. Namun para ulama banyak yang bersepakat, yang menyampaikan pendapatnya bahwa malam Lailatul Qadar diturunkan di hari-hari ganjil pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu apa yang harus kita persiapkan? Kita beribadah semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga, dengan usaha yang maksimal untuk mendapatkan itu. Di malam nanti, malam 21 sampai malam yang terakhir, malam 29 ataupun malam 30, harus kita tambah ibadah kita. Biasanya kita khataman Quran, satu hari membaca 1 juz, maka di malam 21 sampai akhirnya kita khatamkan 1 khataman sehingga satu harinya menjadi 3 juz. Itulah peningkatan. Kenapa? Dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yakin dengan usaha kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan usaha beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan selalu berzikir, beristighfar kepada Allah, DP tengersani Gusti Allah, taqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala urusan kita. Yakin kita akan dipertemukan dan akan mendapatkan Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita adalah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan dan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di akhir pertemuan kali ini mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, kehidupan kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang solih, yang solihah, diberi kemudahan dalam mencari ilmu, dan semoga kita ditambah rizki oleh Allah, rizki yang banyak, yang barokah untuk taat kepada Allah, ditambah umur kita, umur panjang yang barokah untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selalu mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu pengetahuan kita sebagai ilmu pengetahuan yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita dipungkasi kalian Allah dengan pungkasan ingkang sae, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terkhusus kepada pribadi saya sendiri dan kepada seluruh pemirsa dan pendengar. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.